Selamat datang kembali di Pacinko Audio Visual. Mampus gua ambil. Namanya Tauko. Emang Tauko itu kan dari gua. Oh iya. Gua pakai juga sekarang. Karin. Pacinko Audio Visual episode kedua. Yeay, selamat datang kembali teman-teman di Pacinko episode. Jangan malu-maluin Win. Jangan malu-maluin lah. Kan tadi gua udah mulai, jangan mungkin selamat datang. Iya. Kenapa lu ulang? Ya langsung aja gue. Iya langsung nama, iya langsung itu. Lu cuma audio visual. Ya audio visual gitu. langsung masuk. Saya ini. Ya saya Nyontek dulu. Goblok. Selamat datang teman-teman kembali di Pacinko YouTube. Kali ini dipandu oleh saya Sing Tung Yao. Lu kayak ngasal nama lu dah. Bener Sing Tung Yao. Dan saya Tieh Tawan. Ada yang manis gak? Itu teh tawar. Itu teh tawar anjing. Saya adalah seorang Chinese American mathematician. Matematikawan. Matematikawan gitu. Matematikawan Chinese Amerika. Iya, dia ngajar iya. matematika. Siapa tadi namanya? Sing Tung Yao. Sing Tung Yao. Ya. Gua Tieh Tawan, dia adalah obat patah tulang. Ya, ini adalah obat patah tulang yang diminum saat tangan kita masih digips untuk mempercepat pengerasan tulang yang patah. Oh, boleh tuh buat skoci yang patah tulang. Boleh beli Tieh Tawan. Betul. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama seorang Podcaster. Bisa disebut podcaster. ini profesinya agak banyak nih. Iya, Win. benar. Iya. Mungkin nanti kita akan tanya dia profesi sebenarnya pengennya disebut sebagai apa. Ini adalah Dea Anugrah. Dia OnlyFans. Beda. Dea OnlyFans beda. Dea OnlyFans mainnya sama Miss Brew. Miss Brew. Konten kreator. Iya, sekarang nongkrong mulu dia sama sesama konten kreator kayak gitu. Oh iya. Tapi di luar negeri. Di tempatnya si Miss Brew itu kan Miss Brew di luar kan, di Singapura. Tahu banget gue ya anjing. Langganan. Bukan. Saya nyari di Twitter aja. Yang udah gratis. Oke, Dea Anugrah. Iya. Lu nyaman gak dipanggil Koh? Sebenarnya tergantung siapa yang manggil. Oh, kalau gitu. yang manggil orang Cina tuh aku seneng karena berasa diterima. Tapi kalau Merasa yang dianggap ya? merasa dianggap, merasa dirangkul lah ya. Oke. Tapi kalau yang manggil itu orang non Cina berasa mau dimintain pungli, Pak. Mau dimintain duit ya? Iya, Dianggap kaya, dianggap kaya. Atau diledek gitu. Oh iya kan. benar. Udah mau 17-an nih kok. Iya. 17 ini kalau ini ada proposal. Iya, mohon sinergi biasanya tuh kata-kata yang dipakai tuh ya. Kan lu emang Cina tapi. Kalau secara genetik tuh sebenarnya bapakku itu separuh, ibuku tuh separuh. Jadi setengah-setengah. Buntung maksudnya buntung. Iya. jadi Bapaknya buntung. enggak atas bawah, kanan kiri. Setengah. Hudson. Iya. Iya, jadi secara genetik kayak gitu ya, campuran lah. Tapi kalau secara kultural itu juga aku sebenarnya lebih banyak bergaul sama orang-orang Melayu. Kan asalku tuh dari Bangka Belitung. Di situ tuh suku yang dominan kan Melayu ya. Tionghoa itu cuma sekitar 10%-an gitu. Dan kecenderungan di sana tuh ya nyampur gitu. Jadi benar. kayak nggak ada bedanya aja gitu sehari-hari. Ngomongnya juga pakai bahasa Melayu semua. Walaupun di sana kan mayoritas Cinanya tuh Cina Kek ya, ada bahasanya sendiri. Tapi ya sehari-hari itu gabung lah gitu. Sampai berapa lama lu di Bangka. Sampai 17 tahun. Oh SMA? Sampai tamat, lulus? sampai tamat lulus? SMA. Iya. Habis itu baru ke Jogja, aku kuliah di Jogja. UGM. Di UGM, jadi orang Jawa lah. Betul. Tapi jurusan kuliahnya Win yang Apa? Marin. Filsafat. Iya betul. Serius? Keren. Aneh kan? Enggak nyebelin kan? Enggak semua orang kuliah filsafat nyebelin. Katanya stereotipnya Enggak, itu referensinya gitu. siapa orang filsafat nyebelin? Ada teman kita namanya Rahmat. Gua enggak nyebut nama sih. Ada Rahmat Ababil. Oke. Tapi asik sekarang udah balik. Udah sadar gara-gara diomelin. Tapi ada sih emang kecenderungan orang belajar filsafat menjadi nyebelin tuh. Katanya ya. Nggak tahu waktu, Stereotipnya. nggak tahu momen gitu ya. Orang lagi mungkin situasi apa dia ngomong Sokrates gitu Ya, kayak. tapi kan itu kan oknum lah. Iya, oknum. Enggak bisa di Pukul rata. generalisir. Tapi sebelum itu pengen tahu nih sebenarnya lu tuh pengennya disebut sebagai apa sih profesinya? Maksudnya lu kan host juga, lu Iya. penulis juga. Benar. Anjir. Pekerja aja sih pekerja. Jadi apapun dikerjain kan.
Semua bisa. Iya sih, bener sih. Tapi Cuma lu ngidupin lebih pengen, utamanya. iya dikenalnya sebagai apa? Kalau kami kan, kalau komedian. kalau gue kan motorcycle entusias. Yo, Iya. Gue konten kreator. Konten baru aja anjing. Aku biasanya sih mengidentifikasi diri ya sebagai pekerja aja. Pekerja Kelas aja. pekerja. Kebetulan modal tampang ya kan. Iya. Jadi apapun kerjaannya nggak masalah. Tapi kalau lu orang-orang tahu lu sebagai apa? Sebagian besar tuh awalnya tahu aku sebagai penulis. Tapi terus kan belajar ngerjain hal lain. Kadang tugas di kantor juga menuntut untuk ngerjain hal lain. Aku pernah jadi tukang bikin iklan juga gitu. Video bikin juga, ya macam-macam. Ini berarti apa? Cuman ngidupin orang mati yang belum pernah. Wah, Ya, mau pernah. susah Tuh, juga. bola ya. ke-9 itu. Kok bola ke-9? Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Dragon Ball tuh bolanya 7 apa 9 sih? 7 men. 7. Bola ke-9 apa? Ya nambah 2. Gampang aja orang. Oh, ya berarti ya kalau gue sih tahu lu dari awalnya dari Asumsi Distrik. Iya, video dokumenter. Iya, dokumenter. Iya. Lu tuh ke daerah-daerah yang sebenarnya tidak mungkin dijangkau oleh orang Cina harusnya. Betul. Iya betul. Betul. Itu Biasanya tuh nggak ada daerah-daerah interestnya harusnya juga ya. enggak. Nggak mungkin. Terus Iya. tapi Tapi dia lu kesana. masuk dia ngobrol sama preman-preman, sama warga-warga setempat. Itu karena kerjaan atau emang lu yang pengen? Dua-duanya sih. Jadi pertamanya penugasan, assignment. Terus aku menikmati ternyata. Oh. Awalnya tuh blokernya karena aku nggak biasa depan kamera tuh agak-agak wah bisa nggak ya gitu. Takutnya ntar Ngomong di depan kamera. iya, takutnya ntar cok gitu-gitu kan. Tapi ternyata Cok tuh apa, kasih tahu dulu. Dia cok terbata-bata terus nggak bisa ngomong gitu. Gagap. Iya. Ajis. Iya. bukan Ajis Gagap. Bukan choke slam ya, bukan wrestling ya. Nah gitu, terus akhirnya pas dijalanin, oh ternyata cocok gitu. Dan aku menikmati ngobrol sama orang-orang itu. Warga-warga lokal. Iya, karena menurutku mereka tuh suka punya cerita-cerita yang Iya. genuine gitu. Iya. Dan gua tuh kan nontonin gue dulu cukup suka tuh sama Asumsi Distrik karena gue termasuk orang yang seneng mendengar cerita-cerita yang gak keangkat ke publik. Itu kan cerita-cerita yang emang yang deket banget sama orang-orang situ, masyarakat sekitar situ. Tapi akhirnya jadi bisa keangkat gitu cerita alasan-alasan kenapa daerah ini disebut begini dulunya, awal mulanya gimana, karena lu kan termasuk lu yang ke Semarang bukan? Iya, Iya kan yang Semarang, Baru yang Tikung. Iya. kampung Baru banjir Tikung itu. namanya, iya. Itu gue termasuk yang anjir ternyata di Semarang ada tempat kayak gini gitu. Pulang dari Semarang itu kami dicariin ormas itu Pak. Iya, jadi ada ormas tuh marah karena kami tuh mau rebranding kampung ini jadi kampung santri gitu. Kok Iya, kalian angkat lagi cerita-cerita kejahatan? Iya. Terus aku udah sampai Jakarta kan bodo amat. Tapi kan niat mengangkat cerita itu kan bukan berarti pengen ngasih tahu Bukan, orang-orang ini, iya. tapi ngasih tahu dulu pernah ada Iya, kayak iya, gini, terus lu ceritakan sekarang sudah berubah. Iya. Itu orang Iya. poinnya itu kok yang Iya. gue tangkap. Sebenarnya kan dari bukan mengglorifikasi kekerasannya, Iya, iya, kriminalitasnya, tapi kayak nunjukin situasinya tuh kayak gini. Proses yang mereka jalani kayak gini. Baru mereka sampai di titik ini nih. Iya. Benar. Kayak gitu. Sama semua video yang kulakukan, kubikin gitu ya di daerah-daerah itu tujuannya itu supaya orang-orang di luar yang nggak menghidupi pengalaman itu tuh nggak sotoy gitu bang. Nggak asal ngejudge ya. Nggak asal ngejudge. Nggak stereotip lah. Iya kan suka ya orang lihat kayak orang miskin gini, orang ini Iya, gitu. iya. Lu datang dulu bos gitu ngobrol dulu. Iya. Toh pada akhirnya diajak ngobrol asik-asik aja kan? Asik, Cerita aja asik. udah ya. Dan di situ kita justru bisa nemuin, oh iya kok kepikiran juga kayak gitu ya. Kayak misalnya aku pernah bikin di daerah Condet waktu zaman Covid tuh. Di situ aku ketemu satu orang yang menurutku brilian banget gitu. Dia tahu orang nggak bisa kerja mostly waktu Covid karena social distancing segala macam. Terus dia mikir kalau nggak bisa kerja makan apa dong? Orang-orang yang biasanya penghasilannya kerja hari ini untuk Iya, makan iya, hari ini. iya. Akhirnya dia bikin kebun Pak di sana. Dicondet. Di Condet, bikin kebun, ada tanah kosong di kampung itu, terus dia minta izin ke RW, boleh nggak ini kalau dikelola buat nanam pangan gitu, nanam singkong, nanam apa gitu. Jadi dia udah ngebaca nih kalau nggak bisa kerja berarti kan nggak ada makan. Nah Tapi kita tetap butuh bikin makan. gitu, bikin makanan gitu. Nah cerita-cerita kayak gitu tuh baru bisa diketahui publik kan kalau memang kita ke sana gitu. Iya benar. Ada yang ngangkat lah Ada ya. yang ngangkat. Kalau Ada kita yang ngobrol. nunggu doang dan nggak jalan ke sana ya adanya ya
cerita-cerita seleb aja, cerita-cerita Iya, orang iya. terkenal aja Bener. gitu. Torik Haji 2 bulan. Betul. Agus sama Novi berantem. Iya, ya gitu-gitu Agus lah. teriak-teriak pakai mic. Bukan, ada sekarang udah bukan sedih banget lagi, ada teriak-teriak dia baru. Oh iya? Di persidangan apa preskon itu. Ya itu nggak penting sebenarnya sih. Oke, kita lanjut. Kenapa akhirnya bukan kenapa akhirnya, tapi kenapa lu berangkatnya dari penulis? Iya. Gua Karena penasaran penulis. interest pertama aku emang nulis sih. Oh. Jadi Penulis apa nih, sorry? nulis macam-macam, nulis fiksi, non fiksi, nulis puisi, segala macam sih aku nulis. Karena awalnya jadi dulu itu Bang, waktu aku masih Bang lagi. Aneh ya? Kebiasaan, Aneh sorry. ya? Iya. Sorry. Kita ada 3 orang Cina berkumpul dan manggil Manggilnya bang. Iya. Ini adalah tempat di mana kita harusnya nyaman sesama manggil Betul, koh. betul. Tapi udah terlalu sering Iya, ya betul. direpresi. Iya. Enggak. Gue juga kadang-kadang Kebiasaan. ngelihat orang ada yang lebih pantas dipanggil koh, ada yang lebih pantas kayak ini nggak pantas dipanggil koh dah gitu. Kayak Next Carlos tuh, ini Konex, Carlos oke. Koh. Boleh, Ada orang yang masuk. kayaknya enggak, ini enggak koh. Iya. Gue juga enggak pantas kayak dipanggil koh. Iya. Nah, jadi dulu itu waktu aku masih sekolah di Bangka, itu tuh aku nggak tahu mau ngapain dalam hidup ini tuh. Jadi skill nggak punya, minat nggak punya. Tiap hari motoran doang. Nggak tahu karena memang ya maksudnya Bangka itu kan Iya, segitu akses, aja. iya, benar. Jadi emang nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau karena ngapain. keterbatasan itu berarti. Bener. Kalau di kota kan enak ya, bisa ada pameran lukisan, anak-anak sekolah lihat terus Iya, oh iya. aku pengen jadi Oh, jadi pelukis. punya referensi yang Iya. banyak. Toko buku, oh aku pengen jadi penulis gitu. Nah, aku tuh di kampung Nggak ada itu. adanya kan pasar ikan. Benar. Masa pengen jadi ikan? Nah, itu dia kan. Minimal jadi cumi-cumi dong gitu. Enak bisa ngeludah hitam. Oh, lu udah itu. Ya kan kalau kita ngeludah putih. Iya. Cumi-cumi ngeludah hitam. Bukan itu poinnya tuh kayaknya. Jadi nggak tahu mau ngapain. Tiap sore tuh cuman motoran keliling-keliling kota dan kotanya kan kecil. Iya, itu gampang banget itu Cepet muterin. habis gitu Iya, kan. Bangka Belitung sama tuh modelnya tuh. Iya, jadi nggak tahu apa-apaan lah. Nah, aku baru ngerti mau jadi apa itu ketika kuliah di Jogja. Oh, ketika sudah datang ke kota Nah, ya, besar. udah ada akses ke pengetahuan, udah ada akses ke skill gitu-gitu. Lu memilih Jogja karena apa? Kecelakaan juga sebenarnya, Pak. Oh, lu tabrakan terus tahu-tahu bangun di betul, Jogja. betul. Enggak gitu anjing, kayak Betul. lu jangan iya-iya. Gue paham maksud lu, ini dibelokin, lu jangan dibelokin lagi gitu maksudnya. Lurusin aja. Marah-marah mulu dia. Enggak marah-marah anjing. Kan tadi ceritanya motoran. Iya, dia lah kecelakaan. Jadi lagi Ya lu nabrak orang. kecelakaan di Bangka nyampe ke Jogja lompatnya gimana ceritanya? Logis itu ini. Alah logis. Gitu. Jadi waktu itu pas aku tamat SMA, bapakku itu ngasih pilihan. Aku punya uang segini dia bilang. Mau ini atau ditirai kanan? Mau uang ini atau sesuatu ditirai 3? Pas dibuka stok ya. Gak bisa tidur. Dan dikasih pilihan, dia bilang kamu mau kuliah atau mau jadi polisi? Oh, sempat diarahin jadi polisi. Iya, dia nawarin gitu. Kenapa? Ya, Maksudnya ada background keluarga yang jadi polisi? Enggak, namanya pikiran orang kampung ya. Kayak ya udah pekerjaan stabil. Sukses ya, polisi, PNS gitu-gitu. ya kan terus dilihat mungkin nilai di sekolahku bagus Oh, terus secara akademis. Iya, secara akademis tinggi badan cukup gitu-gitu kan orang tua kan simple gitu. Laki-laki aja. Iya. Terus ya udah kalau mau gitu jadi polisi gitu. Aku nggak tertarik dong gitu. Maksudnya karena Oh, dari situ lu benci polisi. jangan ke situ Jangan dulu. ke Jangan ke situ dulu, kejauhan. Biarin dia cerita dulu aja, jangan langsung Kejauhan. ke-framing. Bercanda itu. Kejauhan. Bercanda. Masa bener. Betul. Ya Nggak kita mungkin suka lah polisi. Suka siapa yang benci? Melayani dan mengayomi. Betul. Masa kita benci? Suka. Presisi, bro. Apalagi kalau Robocop ya. Robocop benar, Murphy. Nah. Murah pisan. murah pisan. Enggak kayak gitu. Gitu. Terus aku milih, aku mau kuliah aja. Kata bapakku, kalau mau kuliah ada 2 syarat. Kamu harus kuliah di Jogja karena biaya hidupnya relatif murah. Oh, ditentukan malah. Ditentukan dan harus kampus negeri. Biar murah. Biar murah. Nggak Beasiswa mungkin dan UIN dong aku. Iya, Nggak iya. mungkin. Iya, Jadi iya. pilihannya kan UGM, UNY. UNY itu dulunya IKIP, kampus guru. Iya, iya, IKIP. Nah, nggak mungkin juga ngajar. UGM deh gitu. Nah, UGM ini kan kampus besar. Orang dari seluruh Indonesia mau masuk. Benar. Gimana caranya aku masuk gitu kan? Terus pas Beasiswa. ikut SNMPTN, lihat passing grade, lihat sisa kursi yang tersedia.
filsafat ini kayaknya kesempatan nih untuk masuk. Akhirnya aku masuk filsafat. Oh berarti di sini. milih filsafat lebih karena biar masuk Betul, aja. Masuk betul, aja. betul. Bukan karena ada ketertarikan Bukan. sebelum-sebelnya. Nggak ngerti Ketertarikan lu sama apa? sekali. Nggak ada kan tadinya. Iya, Cuman belum ada. motoran itu Tapi tadi. baru mulai ketemu Iya. sesuatu kan setelah di Jogja Betul. justru. Iya. Kayak yang penting di sana dulu deh. Yang Kesana penting dulu. nggak Apa aja deh, kuliah, Iya. penting ke Jogja gua. Yang penting memenuhi syarat dan nggak jadi halo deh gitu kan. Iya. Ya udah gitu ke sana. Pas di sana baru ngerti. Oh belajar filsafat tuh kayak gini gitu. Kirain ya entah apa gitu. Yang penting masuk. Nah di sanalah aku ketemu teman-teman yang udah bekerja sebagai penulis. Terus oh kayaknya aku bisa deh melakukan ini gitu. Belajarlah nulis. Makanya karir pertamaku adalah sebagai penulis. Buku lu udah banyak kan? 5. Banyak lah Lumayan. Soalnya dia kan juga penulis, dia juga Oke. penulis. Cuman sama nggak sengaja juga awalnya. Awalnya tuh Lagi dia, motoran juga enggak. kecelakaan. Kecelakaan ke Jogja juga. Kok sama kejadiannya? Semua orang Cina gitu bang. Iya. Berarti gue harus kecelakaan nih biar ke Jogja nih. Jangan lah. Jangan serem. Jadi juga nggak sengaja. Iya. Nulis apa bang pertama? Skrip tapi lebih ke Oh, untuk skrip film. series, film Oke. gitu-gitu. Langsung komedi. Langsung komedi. Karena Karena kan emang udah dari basicnya stand up. stand up komedi. ya. Soalnya kalau dia nggak menemukan pekerjaan itu, dia harus balik ke kampung untuk jaga toko. Toko apa bang keluargamu? Kelontong. Sembako gitu. Sembako. Tipikal Cina lah. Nggak sukses di Jakarta, udah lu balik lah lu ngurus. Iya. Anak paling kecil lagi. Keluargamu ada toko bang? Nggak ada. Nggak ada. Sama kita. Sama. Citato. Let's go. Citato. Gue jet set. Bukan. Cina tanpa toko. Oh, ini bukan nama-nama. Bukan. Bukan. Gue pikir lo tos ngerti. Kirain nyambung ya. Ternyata enggak ya. Enggak, gue pikir dia suka cita. Gue jet set sukanya. Citato, Cina tanpa toko. Piatos ada piatos di sini. Bukan. Bukan gak usah. Iya maksudnya gue memang dari keluarga yang tidak begitu berbisnis, Cina. tidak usaha. Iya. Kalau lu kan ya karena keluarga lu juga half kan. Iya, campur. Cinanya tuh dari ibu. Ibu tuh setengah, bapak juga setengah. Oh. Jadi ya gitulah. Gak ada yang full ya. Gak ada yang full. Iya. Nah, itu makanya tidak berbisnis. Dia masih berbisnis, keluarganya masih usaha lah. Iya. Tapi Yang bisnis di keluargaku tuh Siapa? nenek yang memang Cina totok. Dia bikin kue gitu, jualan kue. Udah sama itu dah. Iya. Neneknya keluarga lu kali. Jangan-jangan nenekku nenekmu juga bang. Sepupu kita aja. Kamu kan. Jangan-jangan. Terus orang tua lu pas di Bangka ngapain? Bapakku itu kerja di PDAM, Oh. perusahaan daerah air minum. Ibuku ibu rumah tangga. Oh. Enggak ada. Tinggi banget tangganya. PDAM tuh perusahaan yang dimilikin sama raja. Kok Raja? PDAM. Iya. PDAM. Responnya gitu aja. Namanya bercanda. Namanya humor ringan. Ya, gitu aja responnya. Ya. Bercanda aja. Oh, berarti kalau PDAM tuh swasta ya tetap. BUMD. BUMD. Oh, Iya. BUMD masuk. Cuman Jakarta yang swasta, yang apa? PD Jaya ya? Apa? Iya. Palija. Lupa deh aku namanya apa. Bukan itulah pokoknya. Lain biasanya BUMD. Oh. Terus akhirnya lu kuliah di Jogja, lulus, sempat kerja kantoran gitu. Nah, waktu di Jogja itu sebenarnya aku udah mulai kerja karena di tahun ketiga gitu kiriman dari rumah udah hampir habis lah gitu, udah menipis banget. Jadi kan harus Bertahan hidup disambung lah ya. dengan kerja gitu. Nah, pekerjaanku itu random banget, Pak. Apapun yang ada tuh kukerjakan. Misalnya waktu itu aku pernah jadi tukang survei. Kalian pernah lihat orang yang Buat family bawa-bawa 100, buat family 100. Family 100 kan survei membuktikan itu kan pasti ada yang survei dong. Iya. Ada bener. Pasti ada yang survei dong. Kerja buat Sony enggak deh, Tulung. Kerja buat Sony Tulung. Lucu banget lagi. Diksi Sony Tulung kenapa lucu ya? Kerja di Zaman mana dulu bang? masih Gitu Sony ya. Tulung, Sony bener. Tulung. Kerja di Sony. Sony apa? Sony Tulung. Ngapain survei? Saya survei buat family 100. Sampai pertanyaan. Hewan apa yang bisa kaki berjalan? Enggak apa-apa. Nyari survei. Survei. Waktu itu sama RRI Tukang itu. survei itu ngapain maksudnya? Yang ini loh yang suka ngetokin pintu rumah orang, terus nyuruh orang ngisi kuesioner. Itu buat apa? Maksudnya buat apa? Biasanya lembaga riset yang bikin. Misalnya, masih berapa banyak sih orang yang dengerin radio? Tingkat kepuasan pendengar radio. Nah, itu biasanya dilempar ke freelancer tuh pekerjaan begitu. Yang suruh Ke pengangguran. orang lapangan lah ya. Kayak
cariin dong orang yang mau keliling-keliling panas-panasan gitu kan. Ya udah ngetok-ngetok, ada pengalaman diusir juga sama orang. Karena kayak orang gitu. ngapain Iya. gue Ngapain gue ditanya radio gitu kan. Iya, iya. Nah gitu-gitu. Berapa itu target lu sehari? Aku lupa deh, tapi waktu itu kalau nggak salah sekitar 50-an rumah deh sehari. Harus. Kalau nggak salah ya. Itu targetnya. Iya. Kalau nggak tembus? Iya ditambah besoknya. Oh jadi Tetap harus ngabisin. jadi dibebankan. Iya. Yang jelas kuotanya itu misalnya responden harus 2.000 gitu. Yaitu dibagi berapa 2.000 surveyor. untuk berapa? Berapa Iya, surveyor. Nah itu waktunya dalam seminggu misalnya. Oh gitu tuh. Ternyata cara kerja riset-riset tuh begitu ya, Begitu, orang lapangan ya? begitu kalau lapangan. Ada juga aku kerjaan itu ngentry data. Jadi hasil survei itu kan harus ditabulasi Masukin, ya, iya, dimasukin dalam tabel ya itu ngetik begituan. Mendengar radio tingkat kepuasan 3, terus ganti lagi. Itu berarti setelah lu masih kuliah. iya setelah survei. Proyek yang lain lagi. Oh, beda. Iya, tapi pekerjaan kayak gitu. Transkrip juga kadang. Kalau orang interview kan Iya. butuh ditranskrip Iya, ya. iya. Berarti lu dengerin, ketik, ulang lagi, dengerin lagi. Bener. Transkrip itu Pak, pekerjaan paling bangsat di dunia Pak. Kenapa? Capek banget. Karena yang diwawancara tuh kadang tolol dan kita harus ngetik verbatim kan. Tololnya tuh maksudnya jawabannya tolol atau cara ngomongnya? Jawabannya tolol. Jawabannya. Bayangkan misalnya orang interview anggota DPR gitu ya. Kayak Pak gimana cara mengatasi banjir Iya, gitu. iya. Terus dia kasih jawaban-jawaban absurd gitu. Iya, yang pokoknya jawabannya muter. Yang penting panjang Betul. aja jawabannya. Kita harus ketik verbatim kan. Kan sebel juga Marah kita itu. Iya 1 sih. jam duduk ngetik ketololan itu kan. Bayarnya murah lagi kan. Nah itu pekerjaan yang paling kubenci itu transkrip. Transkrip ya. Apalagi ya? Ya pekerjaan-pekerjaan nggak jelas. Nerjemahin buku kuliah. Nah, jadi kan kuliah itu kan ada textbooknya. Ya. Nah, itu tuh kebanyakan kan masih bahasa Inggris. Oh. Ada beberapa dosen yang pengen misalnya buku ajar dia itu berbahasa Indonesia karena mahasiswanya nggak bisa bahasa Berarti Inggris. abis lu translate, lu terjemahin, fotokopi. Enggak, akan diterbitkan secara resmi. Oh. Oke, kayak gitu-gitu. Jadi lu menerjemahkan Menerjemahkan. aja. Nanti dicetak ulang. Iya. Dan bidangnya itu macam-macam, mulai dari sejarah sampai pertanian. Nah, aku nggak ngerti pertanian, jadi mungkin terjemahanku banyak yang ngaco juga Oh, gitu. karena berdasarkan nalar lu juga Iya, ya. bener. Kalau nggak ada basic pengetahuan agrikultur ya nggak bisa dong. Iya, harusnya. kalau cuman nerjemahin per kata artinya bisa beda. Bener. Cuman kan namanya tenaga kerja murah ya Pak ya. Iya. Yang penting Apa aja lah. menyambung hidup. Yang penting gitu. sampai ya Betul. beres ya. Ngetik Berarti aja bahasa terus. Inggris lu bagus juga dong. Kalau lu sampai menerjemahkan buku. Sebenarnya mungkin yang milih itu bukan berdasarkan skill ya. Milihnya berdasarkan Harga. cari yang murah aja gitu. Berdasarkan harga. Iya, mungkin lihat-lihat, kasihan juga nih orang. Kerja gitu. Nah, gitulah yang aku kerjakan selama beberapa tahun sampai akhirnya aku ke Jakarta. Aku ke Jakarta. Setelah lulus. Belum lulus juga. Jadi 2014, aku kuliah tuh 2008. 2014 tuh belum lulus. Oh, lama ya Lama kuliahmu Pak, ya. lama. Aku tinggal ke Jakarta. Emang lu sebentar. Berapa tahun? Tepat 3,5. Oh 3,5. Kuliahnya 3,5 tahun, tapi kan SMA-nya nggak naik sekali. Yang dibacain hashtag. Lu gua udah Enggak, sombong-sombong. lu habis gue males kalau lu ngeremehin orang. Ya Nggak elah. suka gue. Kartunya dibuka aja. Gue paling gak suka dia kalau udah mulai lama lu. Gak suka gue tuh. Harus dikasih tahu boroknya. Berapa kali Bang mereka Mas? Sekali. Lu tepat waktu Gue kuliah? tepat waktu Oke. kuliah, Kuliahku tuh cuman gak lulus. DO. DO-nya tepat waktu. Iya, DO-nya tepat waktu. Di saat kayaknya emang udah waktunya berhenti deh gitu. Kuliahku itu 15 semester. Anjir. 7,5 tahun. 7,5 tahun. Tapi waktu itu SPP masih murah. Cuma 500.000 Itu per semester. per semester. Aku tinggal ke Jakarta, aku kerja Oh, formal. UGM sih negeri ya, Iya. jadi masih murah. Karena udah capek sama kemiskinan waktu itu. Kayak ada momen dimana aku ngerasa kos-kosanku tuh kosan jelek gitu, 300.000 gitu sebulan. Lampunya suka putus. Terus kalau hujan rembes Pak. Nah rembes sekamar-kamar gitu. Iya, iya, iya. Nah di kamarku itu ada banyak buku. Dan sayang kan kalau basah Aduh, iya rusak tuh. ya. Gue tuh ngerasain banget tuh karena gue ngoleksi buku kan. Nah, dulu. sayang ya. Kena banjir tuh sedih banget. Gua. Iya. Nah akhirnya ya udahlah aku harus selamatin buku ini. Kebetulan satu-satunya titik yang gak banjir di kamar kosan itu tuh di atas kasur. Jadi bukunya aku pindah ke kasur. Lu tidur di rak. Aku tidur di atasnya, tidur di atasnya gitu. Terus tidur sambil meluk buku gitu. Anjing. Nah di momen itu aku ngerasa
bangsat aku capek miskin lah, kerjalah gitu. Tapi kalau suatu saat lu jadi penulis besar banget kayak J.K. Rowling Iya. gitu, ini akan jadi sebuah cerita yang dramatis banget sih. Segitu mencintainya buku sampai bukunya lu taruh di kasur. Enggak, soalnya kalau kepepet bisa dijual kan. Emang, iya kalau buku udah bekas kena air murah Udah nggak sih, laku, bener, udah nggak bener. laku bener. Iya. Aset itu Pak, Udah aset. gue bagus-bagusin, nggak mau ditolong ternyata. Nilainya turun. Iya, iya. Nah kayak gitu, terus aku pergi ke Jakarta. Nekat aja ngerantau itu. Ada orang waktu itu penulis juga, dia buka penerbitan. Oh. Nawarin. Dia tulis di status gitu kan, kayak aku nyari editor nih, ngelamar. Twitter aku. berarti nih, Di era-era Facebook, Twitter. Oh, Facebook. Facebook. Iya, terus aku ngelamar, Mas aku mau dong gitu. Coba aja tes gitu sini. Tes, terima, berangkat Jakarta. Masih miskin juga dong. Ya, cuman baru cuman pindah. nggak bocor. Iya. Iya, dan beda tempat. Aku tinggal di Jakarta tuh di daerah Lenteng Agung situ, Jagakarsa. Oh Jagakarsa. Iya, kosannya murah juga Oh tuh. Jagakarsa mah daerah mahal. Itu murah sih kosannya, 700.000. Oh. Tapi jendelanya nggak bisa ditutup. Kaca nako gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau Yang besinya udah pada karatan. iya, nyamuknya banyak banget. Jadi harus pakai autan kalau mau tidur. Oh. Gitu. Setahun di situ terus balik lagi nyelesain kuliah. Oh. Baru balik Jakarta lagi tuh 2016. 2016 aku kerja di perusahaan media namanya Tirto.id. Tirto tahu gua. Ya, tahu. Situ ganti karir lagi nih jadi wartawan. Iya makanya soalnya Banyak ya jadi iya jadi akhirnya jadi ke apa sih istilahnya kalau wartawan tuh? Jurnalis. Jurnalis. Iya. Lebih malah jadi ke jurnalis Iya. dari nulis jadi ke jurnalis. Iya. Anjay, Berima ya. Gokil. Kenapa seneng aja biasa aja perasaan. Gue jarang-jarang bisa begitu soalnya. Kayak mata Jadi najwa ya. kayak keren gitu, jadi berasa Biasa intelek aja. gua. Biasa aja. Mata najwa versi sipit. Mata Najwa Sipit. Abis ketonjok. Itu lebih bengkak. Bengep sih itu. Bengep itu. Gini deh. Iya, iya. Oh, Ya. oke. Terus apa lagi ya? Setahunan aku jadi wartawan, masih di kantor yang Wartawan sama. tuh akhirnya apa? Ngeliput atau nulis berita? Ngeliput. Nah ini juga lucu sih, karena aku tuh nggak berbakat sebetulnya meliput hal-hal besar ya. Kayak teman-temanku reporter yang lain tuh ngeliput Ya Tirto kan media-media yang cukup Iya, kritis kan cukup pada saat kritis. itu. Iya, urusan-urusan jenderal Betul, gitu kan. betul. Kita kan sebagai minoritas nggak berani Pak begitu. Benar. Ya makanya ulang anjing ini Jadi Cina terlalu berani. itu nih. dia. Jadi liputanku itu tempat cukur rambut gitu. Tapi tempat cukur, Lifestyle. tapi tempat cukur jenderal. Biar ada jenderal Lifestyle gitu-gitu. Oh, lu yang Jadi, ngambil akhirnya sisi itunya untuk di Tirto. ya, ringan-ringan. Beberapa tulisan juga aku bukuin gitu dari situ. Terus sekitar setahunan aku jadi reporter, pindah ke bagian bisnis karena waktu itu Tirto mau ngembangin divisi komersial, belum ada orangnya, aku disuruh ngisi situ. Ya udah ngerjain iklan gitu. Jadi sebenarnya apapun ku kerjain sih. Jadi kayak ini ya, maksudnya profesi yang kayaknya tidak lumrah dilakukan oleh orang-orang keturunan Cina ya kayaknya Betul, ya. betul, Iya. betul. Dan dari keluarga tuh tidak ada Contoh ya. nggak ada. pengarahan Iya, juga. Lu harus begini deh kayak benar. lu dilepas aja lu gitu. usaha deh nggak ada gitu juga. Nggak ada referensi juga gitu. Orang tuaku juga kan nggak ngerti dunia yang kayak Iya gitu. dia karyawan ya. aja ya. Karyawan aja. Gitu. Saudara-saudara? Adekku pelaut malah. Aku punya adik satu. Popeye. Popeye. Makan bayam Iya. tiap hari. Ngisep cangklong. Musuhnya Brutus. Iya. Gede lah otot sini ya. Bisa ya gede. Pelaut tuh maksudnya emang yang di pelayaran gitu? Iya di pelayaran. Oh, jarang pulang kru dong berarti kapal ya? jarang pulang, jarang mandi juga kayaknya kalau di laut ya. Iya, Kan air terbatas. Betul. Tapi sering keluar negeri. Enggak, dia domestik. Oh, domestik. Di Indonesia aja kapal-kapal niaga gitu. Apa tuh berarti ABK? ABK. Anak buah kapal ya. Anak buah Ya, kapal. Bukan anak buah koko. Bukan. Kalau yang punya kapal orang Cina bisa jadi. bisa. Ya betul. ABK. Iya, Dia cuma berdua. gue tuh mikirin itu. Oh lu 2 bersaudara doang. Gue tuh mikir kayak, ya itu akhirnya ada kemiripan tuh dari tongkrongan dia. Gue ngelihat tayangan-tayangan video lu, terus ngeliat, terus dengar ceritanya juga kayak, anjir gue juga gitu di keluarga gue tuh gue tidak diarahkan untuk, ya Ngapain udah gitu. akhirnya pekerjaan yang gue lakukan adalah pekerjaan yang jauh sekali yang dilakukan oleh teman-teman gue yang kebanyakan Cina gitu.
Tapi di Indonesia belakangan udah cukup banyak lah ya ada stand up comedian Chinese ya. Ada. Sekarang mungkin nggak banyak Oh, ya. sekarang nggak banyak. Dulu ya. yang Dulu Awal-awal. Iya, awal-awal. Sekarang malah kalau ngomongin yang masih aktif, Dikit hitungannya. yang masih aktif. paling kok Ernest, dia, Erwin, gua, Bari siapa lagi? band. Ben, Ben ya. Ben Danio. Udah. Udah yang Cina. Balik ke Ernest Stephen lagi biar Wongso, banyak. Stephen Wongso paling. Iya, Stephen Wongso. Stephen Wongso. Itu pun dia sekarang lebih banyak kontennya, konten kreator Cindo-Cindo. Mau nggak mau sih ya kontennya. Stereotype, iya. Harus ngandelin konten juga sekarang. Betul. Dan sekarang lo aktif di Malaka Project. Malaka Iya, Project. channel YouTube juga sama teman-teman sih kalau sekarang ya. Jadi kayak bikin channel bareng-bareng, ngelola bareng-bareng. Oh, berarti di sini lu bagian dari si Malakanya. pembuat Iya, si founder. foundernya si Malaka ini. Iya, foundernya 9. Iya, siapa aja sih? banyak banget. Oh, 9 naga. Iya, 9 naga. 9 naga Naga di bonar Malaka. tapi. Jadi lucu. Banyak banget foundernya. Ya, Ferry Irwandi, Ferry, Kania. Kania, Ya, lu, Ferry aku. Irwandi itu yang ini ya, yang Profesornya- lagi rame di Twitter ya? Ya, yang mau Manihes, disantet. Profesor santet. Manihes, Iya. Profesor Manihes. Oh iya. Mau disantet. Anjing itu dia nantang santet malah dapat duit. Malah tambah kaya tuh. Seru itu. Siapa tadi? Ferry Irwandi, Kania, lu. aku, Coki. Oh, Coki termasuk ya? Coki termasuk. Oh, Coki termasuk. Gue pikir dia tamu aja. Enggak, Coki termasuk. Fatia Izati, Fatia. vokalis Reality Club. Reality Club. Terus Oh, Fatia NG, juga. NG. NG, Itu siapa? Angelina Bila, Tahu gue. E-girl, E-girl. Nggak tahu. Aurelia Fizal tau nggak? Nah, tahu pernah kita undang. Nah, oh, dia Aure. salah satunya. Aure. Ntar kalau dia ke Jakarta kita aja ngobrosin lagi, Win. Iya, Si Aja. Ore, Win. Dua Itu kali. lucu juga sih Aure, lucu. Lucu. Pengetahuannya luas banget gila itu orang. Asli pintar. Padahal masih kecil tuh, masih kecil, masih muda Masih muda, tuh, muda masih banget. tuh. Muda tapi pengetahuannya kuliah, segitu kan? banyak. Ya, dulu aku pernah kerja bareng sama dia di Asumsi. Oh, dia di Asumsi juga? Dia magang dulu. Oh. Jadi aku kerja, dia magang, terus kutanya umurmu berapa gitu waktu itu, baru 19. Terus dia tuh suka manggil Om itu loh. Ya udah deh, boleh dia manggil Om. Masih di bawah 20 ya? Jauh banget, jauh banget. Ore ya bersembilan. Sama satu lagi tuh Rizky Ardi Prokoso yang punya Humans parfum. Oh, HMNS. HMNS. Anjir. Sama Jerome Jerome. Pori. Iya. Jerome juga di situ. Di Gokil situ. juga ya. Iya, bersembilan. Karena kan mikirnya Set, orang-orang berpengaruh semua itu. Iya anjir. Orang-orang aku pengaruh buruk. orang-orang yang kita tahu punya kemampuan intelektual. Benar. Maksudnya pinter gitu yang kita tahu ya. Ya, karena pengen ngusahain sesuatu yang lebih besar dari yang selama ini udah dilakukan masing-masing. Iya. Jadi berkumpul. Berkumpul. Kayak bener lah 9 naga lah. Berkumpul. Orang-orang gede-gede. berpengaruh ngumpul Hebat semua, bikin anjir. iya. Ya itu naga bonar. Nggak mau jadi 11. Bertambah 2 ya. Intelektual. Pitching dulu aja. Nggak apa-apa kuliah lama, yang penting naik kelas, Win. Kayaknya bukan masalah Tapi itu. tamat bang SMAmu. Tamat. Tamat. 4 tahun tapi. Di sekolah apa di paket? Maksudnya? Kejar paket. Dikirim pakai JNE. Belum ada dulu. Udah anjing. Udah. JNE udah, Tiki Tahun JNE. berapa Tiki? Tiki JNE itu bareng. Nggak Tahun? bareng sih, maksudnya cuma selisih berapa tahun. Tahun? Ya, nggak tahu. Nah, Oh. Tapi udah lah pasti SMA wah. Iya gitu. Enggak naik kelas, pindah sekolah Oh, dari kelas 1. Oke. Oh tadinya mau naik ke kelas 2. Iya. Oke. Naik. Kirain udah kelas 3 suruh balik kelas 1. yang lucu adalah dia sekolah dari Prabu Muli pindah ke Palembang. Iya. Di Palembang kagak naik. Oh. Kemampuan otaknya nggak nyampe. Iya. Biasa main di kabupaten. Enggak, gurunya aja yang enggak asik itu. Wes. Kok lu nyalain guru? Ais. Bukan gak nyampe, Gua emang yang gak asik. beda kultur, Iya. beda kultur ya. Iya, iya. Ini kabupaten nih gitu, balik aja gitu. Levelnya nggak nyampe. Sama aku juga kabupaten. Tangtung. Iya. Oke, Pelajarannya. Malaka. Berarti sebelumnya lu diasumsi ya kerja juga. Kerja juga. Kerja. Nah kebetulannya beruntungnya aku tuh pekerjaanku adalah hal yang kusuka juga gitu. Kayak ya bikin video. Tapi kan awalnya lu bilang lu nggak bisa ngomong depan kamera. Betul. Akhirnya lu bisa Akhirnya bisa. suka gimana? Ternyata gampang. Caranya. Gini, biasanya pemula itu kan gak nyaman sama kamera tuh karena berantem sama pikirannya sendiri kan. Iya. Kayak ada suara-suara di kepalanya, jelek lu Iya, gitu. lu iya. nggak Lu jelas. nggak pas kayaknya deh. Iya. Nah, semakin sering kita melakukannya kan semakin kita nggak peduli sama suara-suara itu. Oke. Iya kan? jam Akhirnya terbang lah iya berarti. kebiasaan doang kan ternyata.
ternyata gampang. Iya. Gampang secara produksi mungkin, tapi kan secara lu terjun ke lapangan, lu ketemu orang-orang yang mungkin gue nggak tahu ya kalau di kalangan orang-orang umum lu tuh terlihat segitu Cinanya nggak sama orang umum gitu maksudnya. Soalnya kalau kayak gue, orang tuh kadang-kadang masih bingung, lu Cina ya Bar? Masih ada Oke. gitunya. Nah ini tergantung juga. Biasanya kalau ketemu orang non Cina, mereka akan langsung nganggap aku Cina. Oh, Makanya kelihatan salah ya. satu pertanyaan orang paling sering ke aku tuh agama. Agamanya apa? Seakan-akan berkaitan nih kan antara suku iya, dan iya. agama. Tapi kalau ketemunya orang Cina, mereka tahu aku tuh nggak totok. Oh, mereka bisa ngelihat Bisa ya. ngelihat warna gitu kan, skinnya agak gelap gitu, agak Gue coklat. lebih hitam lagi tuh. Ya. Jadi ditanya biasanya, ada keturunan ya gitu. Ada dong, semua orang pasti ada keturunan. Emang saya mandul tuh. Saya gini-gini sudah menggagahi perempuan. Sembarangan kamu nanya saya ada keturunan. Itu lucu ya kata pertanyaan ada keturunan. Iya, ada keturunan itu. lucu sih Iya. secara diksi ya. Iya, iya kan orang gitu, bukan cambah gitu. Kalau kecamba kan bertumbuh aja. Ada keturunan gitu, barulah nanya-nanya gitu biasa. Nah, dengan lu turun-turun ke daerah yang katakanlah di beberapa video yang gue lihat kan, lu datang ke daerah-daerah yang mungkin bawah banget Yep, gitu lah. yep. Masyarakat-masyarakat yang mungkin bisa dibilang agak Bronx lah. Pernah ada masalah nggak sebagai, maksudnya Cina gitu kan kita tahu. Ya kita kalau kita ngelihat permukaan kan kesannya tuh kalau lagi ada sesuatu yang berantem yang marah-marah sama Cina tuh orang-orang dari kalangan situ. Jujur ya, kalau kita ke grassroots, ke masyarakat kelas pekerja gitu, tanpa kita omongin pun mereka tuh tahu bahwa ikatan yang lebih kuat tuh kelas sebenarnya. Oh, Kita kelas, sama-sama bukan kelas. ras ya? Bukan. Ras itu terasa di depan karena memang konkret kan, muka kelihatan. kelihatan. Nah, Secara- Dan akhirnya stereotip yang bermain. Iya, stereotip yang bermain. Setelah ngobrol, Nah setelah ngobrol Baru tahu ke- kan iya. kita nih sama-sama ternyata kita pekerja. sama-sama kelas pekerja, setara lah ya. Betul. Kesamaan antara aku dan bapak-bapak yang jual Starling di depan itu lebih banyak daripada kesamaan aku sama James Riyadi, Pak. Siapa itu? Iya, Bos Lipo gitu misalnya. Atau Oh iya, sama- walaupun sama-sama secara ras mungkin. secara ya. suku Oke, sama. Masuk akal, Atau masuk akal nih. sama siapa lah gitu seleb yang sama Dion Wiyoko misalnya. Dion Wiyoko. Tapi enggak, Dion Wiyoko kelas pekerja juga dulu, keren. Ya, betul. Ya gitulah kira-kira ya. Oh, Antara oke. Cina kaya dan Cina pekerja ini nggak banyak yang sama selain bentuknya gitu. Berarti selain kelas ya, Kelas. lebih status sosial berarti ya. Betul, kelas peran kita dalam ekonomi lah sebagai pekerja gitu kan, bukan pemilik modal. Ya, ya. Nah, begitu kita ketemu sesama pekerja dan kita frekuensinya Terlihat bingung. Terlihat bingung. Makanya gue gak mau lihat. Gue tidak mau nengok dari tadi karena lucu banget. Karena dia karena dia akhirnya mengakui bahwa anjing gue ngerti ini ngomongin apa. Bentar, pelan-pelan. Dia ketawa sendiri. Kita pandu nih. Sekoci, akhirnya kalian bisa melihat. Biasanya pendengar kita cuma dengerin terus dia haho-haho tuh orang nggak lihat mukanya. Oke. Sekarang dengan ada video ini, Sekoci bisa melihat bagaimana ekspresi Erwin dan lu bisa menilai sendiri apa yang selama ini gua omongin. Terima kasih teknologi. Bingung sendiri, ketawa sendiri. Dia tuh, gue tahu yang ada di kepala dia tuh berusaha mencerna. Terus dia, "Hah, anjing gua beneran gak bisa." Gitu. Gini bang, simpelnya gini bang. Kalau Terlalu pintar zaman lu. Itulah bedanya orang kuliah di UGM. enggak. Sebenarnya itu kan simpel ya. Iya, Selama kita masih kerja sama orang, kita terima gaji, ya kita Iya. pekerja. Sama, Ya, status sosialnya sama. Nah, sama. Mau kita kerjaannya di meja, apa kerjaannya di jalanan, jadi tukang ojek, sama bang. Sama-sama pekerja. Sama-sama pekerja. Nah, ketika pekerja ketemu pekerja itu kan ada banyak pengalaman yang mirip. Iya. Benar. Misal sakit tetap harus kerja. Iya. Istri hamil tetap harus kerja. Benar. Ada banyak hal yang kita nggak bisa hindari sebagai pekerja karena kita terikat tanggung jawab Iya, ke orang. Nah, begitu obrolannya ke situ, ya warga itu sama aja kayak Ya udah akhirnya merasa ada keterikatan ada ya. keterikatan. Ada keterikatan. Ada ya. keterikatan. Jadi kayak kesamaan apa kayak senasib lah. Senasib, Satu benar, nasib benar, aja. benar. Jadi akhirnya itu yang bikin ya udah lu masuk ke situnya gampang. Gampang. Berarti proses kayak gitu sebelum lu mulai
take video sebelum mulai ngambil, lu ngobrol dulu. Ngobrol, dan- atau beberapa hari sebelumnya atau pas di hari itu aja? Bisa 2 hari atau sehari sebelumnya pas reki. Oh jadi sambil reki lu ngobrol, Iya. ini terus nanti kayak saya mau Iya. ngambil video di sini bisa Pak? Boleh Biasanya nggak, Bang? Kalau udah kayak gitu, oh iya nggak Lebih apa-apa. enak jadinya. Kadang ada yang nggak pede terus nyodorin temennya. Oh iya, tapi maksudnya bukan yang nggak bisa, nggak kayak gitu, nggak ada ya. Justru menurutku dengan kita jujur dari awal mereka lebih open. Iya, Kita bawa aja kamera gitu, tunjukin ini kita mau rekam nanti. Tapi aman aja kayak ngobrol aja gitu kan. Biasanya warga tuh juga blokernya tantangannya warga tuh juga takut sama kamera. Iya karena mungkin asing ya Asing. sama benda-benda kayak Iya. gini nggak umum lah. Iya, akhirnya ya kita tunjukin aja bahwa kita memang akan merekam, tapi kamu fokusnya ke sini gitu. Kita Iya, ngobrol. kita ngobrol aja. ngobrol. Iya. Akhirnya biasanya mereka lupa kalau ada kamera. Iya. Dan Karena bagus. udah asik di ngobrolnya Iya, aja. Iya. Baru bagus omongannya ketika dia udah lupa ada kamera. Iya. Jadi bloknya tuh udah hilang. Udah tuh, hilang. batasannya. Udah cerita macam-macam Iya, gitu. iya. Nah, masuknya sih dari situ. Simpel. Aku tuh malah lebih sulit ketemu orang kaya. Karena Nggak nyambung Tapi pengalamannya, iya sih, Pak. gue juga berapa kali gitu sih ngobrol sama orang kaya tuh agak bingung harus ngobrol dari mana, Iya. masuknya lewat apa. Misalnya kita cerita tadi di KRL padat banget nih. mereka nggak relate. Nggak relate. Hah? Gitu kan. Kapan dia terakhir kali naik KRL? Bener. Bau sangit nih gerbongnya gitu kan. Iya. Malas tahu tiap hari hadap-hadapan sama ketek orang. Nah, ya kan bener lagi. ini, Iya, kayak kita di sini benar. gitu. Dan sangat mungkin orang-orang itu malah jawabnya, lah kalau nggak enak naik KRL kenapa lu nggak naik mobil aja? Iya. Karena nggak ada mobil. Nah, itu dia. Lah ukira. Semua orang punya mobil. Oh iya bener sih agak ada sulit juga ya kalau gue juga sempat ngerasain tuh kalau ngobrol sama orang kaya bingung mau mulai dari mananya. Iya. Mau masuknya tuh dari apa kalau nggak ada kesamaan. Itu emang masuknya mulai harus dari kesamaan sih. Kesamaan. Referensi. Iya, gue biasa masuk kalau ketemu sama orang yang kaya banget ya biasanya mulai dengan ngomongin motor sesuatu yang kita suka. Bisa, Belakangan hobi. gue baru tahu ternyata dia kaya banget. Ya, hobi bisa ya. Iya Hobi. gitu. Kalau gue biasanya dari situ. Sama Cina kaya biasanya suka feng shui ya. Iya, mereka tuh Percaya gitu-gituan ya. Ada kebutuhan mereka untuk betul itu. dan Benar. mereka tuh katanya mengikuti si feng shui itu banget. Makanya mereka bisa sekaya itu. Itu alasan yang dicari ya di kemudian Aku nggak tahu hari ya. dah, mungkin Setelah kali kaya ya. kan. Mungkin kali ya, mungkin Kalau kali. kita kan mau feng shui gimana juga ya begini-begini aja. Tapi dia termasuk Kerja, yang percaya kerja. loh. Lo percaya? Ya, percaya. Akhirnya sekarang dia mulai mengikuti loh. Tanggal-tanggal. Membaik nggak? Hah? Membaik nggak kehidupan? Nggak tahu karena nggak nyoba yang nggak dianjurkan feng shui. Oh, Jadinya nggak tahu efeknya ini Oke. apa kalau gua nggak lakuin gitu. menarik. Efek yang gua terima ya baik selama ini karena gua lakuin. Nah, cuma Lakuin kan yang gua- benar gitu, oke. Karena nggak nyoba yang nggak ngikutin feng shui-nya jadi nggak tahu. Menarik. Gitu. Tapi lu kan muslim nih. Keluarga aku muslim ya. Lu juga. Dia nggak mau begitu. jawab. Dia Aku tidak mau jawab. ini iya, rahasia, bukan rahasia, ding. Apa ya? Bukan interestku aja gitu. Agama tuh bukan interestku. Lah tapi enggak maksudnya di tradisi keluarga Chinese gitu masih ngejalanin. Masih sebagian ya keluarga, tapi bukan tradisi sih. Kayak misalnya Lebaran. Oh. Nanti keluargaku yang Cina-Cina tuh pada dateng. Ah. Pada pakai baju merah-merah lucu banget. Kemarin pas aku nikah tahun 2020 tuh di sini ada masih saudara lah gitu dari ibuku. Datang tuh satu rombongan gitu pakai baju merah-merah gitu. Terus keluarga mertuaku bingung ini Cina dari mana gitu. Ya mantu lu gitu. Tapi bini lu bukan Cina Bukan, juga. bukan. Cina. Karena dari keluarga orang tua juga nggak yang full sih ya. Jadi nggak Iya, nggak ada yang dibebasin. diharuskan. Enggak, Kan udah biasa gitu campur. Kan. Iya. Malah kayaknya keluarga besarku itu nggak ada yang kawin sesama ini deh, sesama Cina deh. Malah nyampur semua. Ada yang kawin sama orang Jawa, ada yang sama orang. Nah lain. di keluarga gue juga kayaknya akan begitu. Karena orang tua gue tidak mempermasalahkan gue berhubungan atau membangun hubungan dengan yang bukan Cina. Iya. Dan itu bagus Bang sebenarnya. Karena secara genetik itu lebih tahan tuh offspring. Anaknya lebih tahan penyakit biasanya. Oh iya? Karena kolam genetiknya luas. Oh ngaruh itu ternyata Ngaruh segitu-gitu. Pak, ngaruh ke kesehatan. Jadi kalau semakin dekat, semakin sempit kolam genetiknya, makin gampang kena penyakit. Sama kayak tanaman pisang. Jadi kalau satu kebun isinya pisang semua, yang satu kena penyakit, satu kebun habis. Kena semua. Pisang semua. Iya. Jadi harus diversifikasi, harus dicampur. Ini menarik nih. Gue baru tahu nih kayak Ya, gini-gini. carilah jodoh non Cina agar anaknya lebih Tapi
Tapi gue sejauh ini memang gue nggak tahu kenapa. Nggak ada ketertarikan Iya, orang Cina. gue sering cerita sama Erwin, gue tuh belum ada ketertarikan sama cewek yang ya sesama Cina gitu. Iya. Lim Swee King. Lim Swee King bukan cewek. Anjing Lim Swee. Mas gue kalau mau pemain badminton ada Susi Susanti. Walaupun mungkin gue berantem sama Alan Budi Kusuma. Tapi jangan Lim Swee King. Lu masih ada marga nggak? Nenekku masih, aku tahu nama Cinanya. Berarti lu udah nggak ada? Enggak. Udah nggak diturunkan? Enggak diturunkan. Karena kan campur ya. Ibuku tuh campur, bapakku juga campur. Berarti nama Cina juga udah nggak ada dong pasti ya. Marga aja nggak ada. Tapi keluarga ibuku itu marganya Chia. TJIA. TJHIA. TJHIA ya. Cia. Chia. Iya. Enggak ada lagi, enggak turun. Oh gitu. Iya. Tapi kan di Bangka kan nggak tahu ya. Yang gue tahu bukannya malah banyakan Cina di Bangka. Enggak, cuma sekitar 10%, Bang. Tapi mukanya banyak yang sipit karena campur kan. Kalau yang Melayu ya? totok tuh sekitar 10%-an. Bangka Belitung sama kan, Cinanya juga nggak banyak. Melayunya yang lebih dominan. Dominan Melayu sekitar 70-80%. Cina tuh cuma sekitar 10%. Tapi asimilasi gitu, nyampur. Ada bareng lah, kayak bahkan rumah ibadahnya tuh sebelahan gitu. Jadi sangat cair gitu. Iya. Kayak misalnya waktu di Pulau Jawa ada kekacauan ya 98 gitu-gitu, di Bangka nggak ada. Aman-aman aja. Aman. Lah misalnya ada orang mau nyerbu orang Cina mana, terus temannya bilang lah itu sepupu gua gitu. Karena masih saudara-saudara juga. Iya. Atau lah itu teman SD gua gitu. Iya, bisa. Iya 98 lu berarti di Bangka ya masih ya? Cenderung aman sih kayak gitu. Iya. Kalau di Jakarta kan memang kepisah-pisah ya. Iya. Di daerah mana, terus nggak semua tuh hidupnya dalam satu kampung, ada yang khusus kompleknya. Iya, gitu. iya. Itu sebenarnya yang memperparah. Karena Karena orang jadi ada gap. Jadi ada gap, Pak, bener. Orang jadi nggak tahu satu sama lain. Oh, masuk akal. Nah, ketika kita nggak tahu, kita ngarang cerita di kepala kita sendiri. Bahwa dia tuh begini Berasumsi kan? Iya, berasumsi. benar. Aku pernah ketemu orang tuh sebenarnya miris gitu tapi horor juga. Jadi waktu itu aku ada kerjaan ngisi seminar gitu di UI. Pas pulang naik ojek. Terus tukang ojeknya nanya, "Masih kuliah, Mas?" gitu. "Enggak, kerja gitu tadi di sini." Terus dia ngomong, "Oh, enak ya orang Cina gampang cari kerja gitu." Lu kok langsung ke Cina gitu. Ini kan saya kerja karena skill, bukan karena sipit bangsa. Iya, sering gitu tapi. Iya. Tapi kan yang kayak gitu kurasa nggak sedikit. Iya. Dan kita harus kasih Dia tahu. asumsi dia aja. Asumsi dia. Karena dia mungkin melihat banyak Cina yang kayaknya lebih gampang. Iya, mungkin dia lihat ada beberapa yang namanya persepsi kita kan terbatas ya. Iya, Kalau iya. kita nonton channel YouTube juga kan itu aja Iya, gitu. iya. Nah, mungkin di kepala dia, oh Cina gampang, sementara dia susah. Apa Iya, yang membedakan? iya, Jatuhnya keras. Keras. Padahal kan banyak faktor lain Banyak yang dia nggak faktor. hitung gitu. Dan itu iya juga. mengerikan gitu. Makanya perlu ngomongin kelas sama orang-orang kayak gitu. Jadi di akhir perjalanan si tukang ojeknya ini udah sadar lah bahwa bukan urusan itu. Oh, sambil lu ngobrol berarti Iya, sepanjang jalan tuh. diagitasi lah, dikasih dihasut gitu. Akhirnya, oh gitu ya Mas ya gitu. Iya, berserikat Pak. Oke, berserikat. Makanya lah akhirnya setelah obrolan itu mungkin tukang ojek itu tercerahkan. Di akhir itu barulah dia ngomong tuh. Iya, baru. Jangan lupa bintang 5 ya Mas. Gak ada hubungannya sama cerita Lah dia pasti ngomong begitu lah. Ya, iya. Ingetin. Gue kalau naik gojek begitu. Bukan lagi ngobrolin ini yang lain. Ya kan gue ngomong di terakhir. Gak nyambung deh. Kok gak nyambung sih, itu logis kok ya. Logis kok itu. Tadi gue mau nanya apa lupa ya. Oh iya, ngomongin soal ini, soal tadi kita kan sempat ngobrol kan sebelum mulai tag tuh gue sempat ngobrol soal ya gue cerita lah soal gue kejadian 98 kan ngalamin. Iya. Gue tinggal di sebuah rumah susun yang mana Jakarta ya? Jakarta di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, daerah deket banget dari kasus-kasus kerusuhan yang terjadi. Tapi keluarga gue tuh dilindungi sama ya masyarakat setempat. Tetangga-tetangga yang deket, satu rumah susun itu kan ya satu blok, satu gedung itu kan ya biasanya kenal lah, pasti sebagian besar kenal lah. Karena kan kita hidup bareng, hampir tiap hari bareng. Terus kita nggak cuma main di lantai itu doang. Kita main ke lantai atas, ke lantai bawah. Akhirnya jadi kenal di lantai atas ada apa. Nah setelah obrolan lu tadi soal ngomongin soal kesamaan kelas, status sosial, mungkin itu ya yang bikin akhirnya mungkin keluarga gue udah dianggap walaupun Cina terlihat secara look tapi udah dianggap penting menjadi tuh. bagian Iya. Ini tuh bukan masalah rasnya. Lu hidup di sini bareng kita. Gue tahu nasib lu, nasib kita tuh sama. Benar. Lu tuh udah bagian dari kita. Kayaknya itu ya. Udah nggak penting tuh casingnya.
Dalamnya kan sama-sama Android nih kita. Ya, benar. Iya, benar. Yang kebanyakan orang lihat ya itu dia casingnya. Betul, karena nggak kenal ya Karena kan. nggak kenal dan karena mungkin stereotip yang sering muncul bahwa Cina tuh seperti Iya. ini, Cina tuh seperti ini. Dia tuh biasanya ya lu Nah, stereotip itu. Cina tuh kaya, Kaya. Cina tuh mungkin Pelit, pelit atau kejam sama anak buahnya iya, gitu. pengennya nongkrong sama yang Cina-Cina doang. Bener, bener banget. Dan ada orang-orang yang dengan sengaja memanfaatkan stereotip itu gitu. Dalam politik misalnya, dulu Orde Baru misalnya sengaja mengarahkan kemarahan massa tuh ke orang Cina. Iya. Sengaja. Itu gue tahu, gue pernah dengar juga. soal itu. Belanda dulu begitu juga Pak. Beberapa kali ada geger pecinan itu zaman kolonial diarahkan. Jadi kemarahan orang yang ditindas dalam penjajahan ini diarahin ke situ. Ini semua lu kenapa lu begini? Ini karena itu. Cina tahu digituin. Betul. Ke doktrin. Iya, langsung lah tuh otaknya kan bantai gitu Iya, kan. iya. Jadi Oh, ada harusnya gitu-gitunya kenal juga sih. ya. Intinya Iya, tuh iya, kenal, bergaul, nyampur ya. Iya, setuju. Tapi iya gue sih ngerasa justru dengan mungkin karena gue kalau gue sih dari dulu memang temen gue yang Cina tuh nggak banyak. Gue tuh mungkin ini jadi salah satu cara untuk mungkin gue ngerasanya jadi cara untuk bertahan. Karena gue sadar gue minoritas. Kamuflase tuh ya. Iya, akhirnya bagaimana cara saya supaya tidak dipalak? Ya saya bergabung dengan pemalak. Benar. Supaya saya tidak dipalak. Benar. Cina kan udah pasti korban lah, udah pasti orang yang dicari, dianggap banyak duit. Padahal gue juga susah gitu. Benar. Ya udah akhirnya bagaimana caranya? Gue bergabung di kubu si pemalak supaya gue tidak kena. Benar. Akhirnya mungkin sampai sekarang akhirnya gue berusaha berkamuflase atau bergaul dengan mayoritas saja. Iya. Terus juga setelah kenal kan mereka tahu oh susah juga tuh. Iya, ternyata akhirnya susah juga. aja. Ya udahlah. Sama ini Pak, kamuflase tuh tato penting Pak. Oh iya? Tato penting. Karena Sama kayak lu, banyak. Iya makanya. aku tuh eksperimen pertama kali bikin tato. Jadi tahun 2017 waktu rame-rame pilkada Oke. antara Ahok dan Anies, itu kan panas ya, suasana tuh panas, warga biasa Iya. panas. Benar. Ada satu pengalaman Jarang hujan juga Iya, soalnya. benar. Bukan. Kemarau. Enggak, tapi bener jarang hujan juga Iya, itu. cuma yang dimaksud Bapak ini adalah kondisinya, ininya. Iya, tapi kan karena juga persaingannya. jarang hujan, makin panas, makanya banyak demo-demo nggak bisa bubar. Let's go. Ada itu. Boleh. Kaget gua. Nah itu pengalaman gak enak tuh waktu itu. Karena suatu kali aku tuh nganterin pacarku ke stasiun. Yang sekarang jadi istriku nganter. Habis nganter di stasiun KRL gak langsung pulang. Sebat dulu lah di pinggir jalan. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu gitu nabok punggungku gitu kan. Nepak gitu ya. Pak gitu. Sambil teriak Cina gitu. Ya terus aku harus jawab apa gitu. Masa iya gitu. Atau betul sekali. Betul. Ibu lihat di sana ada kamera, di sana ada kamera. Kita di toko kamera. Di stasiun. Jadi toko aja. Gitu kan. Aku ngerasa wah ternyata situasinya nggak aman juga ya. Padahal itu malam gitu. Iya. Niat banget dia merhatiin muka orang kali ya Iya, gitu. iya, iya. Oh Cina nih pukul lah gitu. Terus hubungannya sama tatonya? Nah setelah itu aku ngerasa kayaknya gimana caranya supaya kelihatan sereman dikit. Oh. Iya kan? Mikir supaya orang tuh minimal ada barrier. Iya ada tato nih. Minimal dia mikir ulang tuh. Kalau sampai ditabok ibu-ibu tuh kayak bener-bener gak ada barrier gitu kan. Iya. Terus cobalah bikin tato. Kuulang tuh pengalaman kayak gitu. Aku duduk pinggir stasiun. Terus orang-orang lewat tuh nunduk Pak. Ngeliat tato nunduk. Oh saya tambah ini tatonya. Iya walaupun sekarang kita sadar bahwa tato itu udah nggak kayak dulu persepsinya. Betul, Tapi iya. kayaknya masih banyak orang yang Betul. hidup. Ya terutama orang-orang tua, orang-orang lama lah yang hidup di era tato itu adalah sebuah sesuatu yang Jadi negatif. iya kesannya. seram lah. Serem. Sesuatu yang serem. Padahal udah jauh banget kan eranya Iya, bergeser iya, bahwa tato itu sekarang ya udah Seni sekedar buat aja. seni aja Bener. gitu. Kalau di generasi kita kan mikirnya kesenian. Iya, Tapi di orang-orang ini Orang kan tua kita lah minimal masih banyak yang kayak oh preman kali ya, gitu, Iya. kriminal kali ya. Jadi lumayan menambah keamanan lah ketika ada di jalan gitu. Paling nggak jadi ada barrier sedikit Ada bahwa barrier. orang jadi mungkin agak mikir kalau mau aneh-aneh. Bener. Mau seenak-enaknya. Kayak, anjir tatonya lucu sih tato Pokemon. Tato gua Crash Bandicoot tuh. Ayo, Crash Bandicoot tato gua. Milenial ya. Sonic tuh Mario Bros. Nggak ada, nggak ada. Di belakang Nggak ada. Oh, gitu ngaruhnya ya. ngaruh. Tapi lu secara kan akhirnya lu menulis buku.
terus lu ya jurnalis. Sekarang berarti kalau di Malaka lu apa? Job desk lu apa ngapain? Bikin konten juga, bikin video. Jadi di Malaka tuh aku punya program kayak distrik, namanya Follow the Street. Itu yang sama Apos juga kan? Sama Apos ketemu di situ. Ya, jalan-jalan juga. Lebih ke ya bikin video, bikin konten. Oh. Bikin IP baru. Bikin nyoba-nyoba. IP baru, benar. Berarti full time sekarang udah di Malaka? Full berarti? time, full time. Oke. Tadinya sebelum di Malaka aku di Kumparan ngerjain bisnis, ngerjain iklan gitu-gitu. Oke. Tidak tertarik akhirnya ya mungkin karena sudah keturunan yang memang tanpa usaha atau apa, tidak ada ketertarikan untuk akhirnya kayaknya Bisnis. Pengen Pak, pengen belajar dulu, tapi aku pengen bikin brand clothing gitu-gitu, tapi masih harus belajar. Iya. Cuman clothing, maksudnya tidak ada kayak bisnis yang mungkin sangat biasa dilakukan oleh orang-orang Cina kayak makanan. Makanan tuh salah satu yang tersulit kurasa. Oh iya, bukan malah gampang. Sulit. Walaupun orang yang butuh makan selalu ada, tapi kalau misalnya nggak laku kan rusak bahannya. Nggak long last ya. Nggak long Iya last. sih, bener sih. Dan untuk maintain itu pun kita butuh kulkas yang cukup besar, apa segala macam. Dan marginnya kan nggak besar gitu margin jual makanan. Kaos tuh marginnya gede banget. Orang bikin baju tuh marginnya gede banget, bisa 2 kali lipat Iya, lebih gitu. betul. Mana desainnya jelek lagi kadang-kadang. Kadang-kadang Iya, tapi orang laku-laku aja ya. laku-laku aja Iya, gitu. itu kekuatan branding sih memang sih. Dan orang tuh nggak beli baju baru tuh nggak nunggu habis. Kalau HP kan beli baru nunggu rusak. Ya. Atau nunggu udah lemot. Udah lemot. Kalau baju kan orang bisa beli kapan aja. Iya benar. Masih ada baju ya, tinggal mau beli ya beli aja. benar. Iya, masuk akal ya. Berarti emang harus kekuatan branding juga ya. Branding ya. Aku kepikiran tuh pengen bikin clothing streetwear buat bapak dan anak. Oh. Jadi couple gitu? Bukan, tapi maksudnya target marketnya bapak dan anak-anak gitu. Tapi keren gitu, anak-anak keren. Karena aku ngelihat baju anak-anak tuh kayak agak kurang dipikirin deh gitu sama orang. Anak-anak mikirnya lucu aja. Lucu. Iya. Kartun-kartun kan standarnya kan. Padahal lucu mah adul ya. Iya, lucuan adul bener. Kalau ketawa. Adul Bukan kaos gambar adul. Aneh itu jatuhnya. Aneh bener, gak ada. Adul gede Gak ada. Kalian pernah lihat meme itu gak sih, komen sama adul terus tulisannya Selamat Hari Anak Nasional. Iya, gue pernah lihat sih. Gue pernah lihat. Sama ini nih, Igun netein Daus Mini. Iya, Igun netein Daus Mini bener. Hari Anak Nasional. Bener, gue pernah lihat itu. Iya bener itu. Meme anjing emang goblok orang-orang itu. Nah, gue pengen nanya ini soal kalau kita ngomongin soal ya bisnis lah dan apa segala macem. Dari lu sendiri secara perspektif melihat Cina-Cina ini kan usahanya kan bisa, lu kan mungkin sering ya akhirnya sekarang ketemu orang Cina setelah mungkin pekerjaan lu ini akhirnya lu selain ketemu yang grassroots tapi lu mungkin akan jadi Ketemu yang kaya-kaya berhubungan dengan gitu. yang kaya-kaya juga gitu. Lu melihat mereka bisnis-bisnis besar kayak gitu biasanya dari mana akhirnya bisa besarnya memang? Kalau kan lu bilang tadi akhirnya feng shui itu kayak jadi dicari-cari. Kalau bukan karena itu, terus karena apa? Apakah benar karena relasi atau karena kerja kerasnya atau karena apa? Sejujurnya masih misteri juga buatku cara orang menjadi kaya itu. Karena sampai sekarang aku belum berhasil juga itu untuk menjadi kaya. Kalau udah ketemu caranya nanti ku kabarin kali ya. Bener juga ya. Iya kayak Ber, aku udah temu Ber caranya. Soalnya gue tuh selalu penasaran dengan orang-orang. Ya gue tuh demen ngobrol sama orang yang pergaulannya cukup luas lah ketemu sama orang-orang. Karena gue bisa tahu sudut pandang orang yang mungkin gak kejangkau sama gue dari situ. Iya benar. Jadi denger cerita kan. Nah, makanya gue tuh penasaran siapa tahu lu udah pernah ketemu kayak gitu. Gue tuh tertarik dengan bisnis tapi nggak berani ambil resikonya aja kalau gue. Resikonya gila sih. Betul. Bener. Kayaknya memang kombinasi banyak hal lah ya, keberanian, keberuntungan, momentum, kecermatan ngambil peluang gitu. Tapi memang itu hal yang sangat besar lah ya, sukses dalam bisnis itu bukan hal yang mudah sama sekali. Tapi kan di Malaka juga hitungannya kan bisnis juga ya. Pasti harus ada bisnisnya lah buat Iya running. masih UMKM. Iya. UMKM. UMKM Tapi bener juga sih. udah harus mikirin kan teman-teman yang kerja tuh gajiinnya gimana. Iya lah, gajinya kan ada gimana. produksi nih kayak gini-gini Iya, nih. iya. Kalau mereka kan
singkong. Ya. Singkong mentah. Hasil bumi. Hasil bumi. Ya. Dia pala. Nih Wija. ketela. Bukan pala dan wija dipisah. Pala wija. Pala wija satu. Bukan. Bisa Bang. Ya gitu. Nah, lu ada pengalaman paling Cina apa enggak? Pengalaman paling Cina. Yang pernah lu rasakan? Nggak ada sih ya yang stereotip gitu. Pernah. Contohnya apa deh kalau lu yang pernah pengalaman? ya kayak kalau gua pengalaman paling Cina yang bisa gua akuin ke orang, gua pernah ke Shanghai. Oh, Gua literally ke Cina. Iya, jadi ini pengalaman paling Cina gua nih gitu. Gua bisa cerita kayak gitu. Enggak Kalau sih. lu apa Win? Aku Gua nggak lupa. ada. Dengerin Bari ke Shanghai. Lumayan. Bukan itu maksud gua Lumayan. padahal. Lu arahnya ke sana. Dapat ceritanya ya. Tapi aku suka sih cerita-cerita soal ini ya kayak yang terkait apa ya. Jadi kayak aku tuh kan tumbuh dalam kultur Melayu, terputus lah dari tradisi Cina. Jadi nggak tahu apa bahasanya nggak bisa, Iya, kulturnya nggak tahu. Jadi Sama aku seneng ngegali cerita gitu. Aku nanya-nanya ke nenekku gitu. Dan suatu hari dia mau gitu cerita. Dan menarik banget. Dia cerita Karena nenek lu masih hidup ya, masih tadi lu hidup. cerita ya. Iya, dia cerita tentang bapaknya. Bapaknya itu orang yang berangkat dari Cina Daratan. Dari daerah Guangzhou. Berangkat karena di sana waktu itu mau perang sipil. Mau ada perang apa namanya Kuomintang lawan Partai Komunis itu loh. Iya, iya, Kan itu direkrut ya orang-orang. Nah, umurnya waktu itu 14 tahun. Kayak wajib militer Wajib gitu. militer benar. Dan dia nggak mau. Jadi dia kabur. Naik kapal. Naik kapal, mendarat di Bangka. Di Bangka. Jadi nelayan dia. Nah, cerita-cerita kayak gitu. Terus ada cerita kalau nenekku bilang kalau orang dulu tuh kan bisa kungfu semua tuh gitu. Terus Katanya. cerita, iya ada cerita-cerita kungfunya. Nah, aku suka banget tuh kayak gitu. Itu mungkin ya pengalaman yang paling deket ya Oh, sama karena masih diceritain ya Masih kayak gitu-gitu ya. diceritain. Nenek lu masih umur berapa berarti sekarang? 80-an. 90 belum sampai. Wah, masih muda. Masih muda. Aku tuh anak pertama dari cucu pertama dari anak pertama. Oh. Jadi ibuku itu lahir waktu nenekku umurnya baru nggak tahu 15, 16 mungkin. Oh, muda. Ya, jadi masih dekat. zaman dulu ya. Masih dekat. Pantas 80 ya. Nenek gue juga terakhir meninggal di umur 80-an sih. Si oma gue itu. Biasanya awet-awet ya. Iya. Kalau zaman dulu tuh kayak awet-awet lumayan panjang. Oma gue tuh nggak sakit nggak apa emang karena udah tua aja akhirnya. Udah habis aja voucher ya. Kayaknya udah tit gitu kayak gitu. Tokennya habis. Iya, nggak sakit nggak apa, cuman emang pada saat di akhir-akhirnya tuh udah nggak bisa lihat, udah susah ngenalin, udah mulai pikun, udah mulai kayak anak kecil suka kalau nggak dikasih apa ngambek, gitu-gitu, udah mulai kayak gitu. Ya. Seru juga sih. Tapi kayak Imlek gitu nggak ngerayain sama sekali sampai sekarang. Ngerayain di rumah enggak, tapi kadang-kadang tuh keluargaku main ke rumah saudara kami yang ngerayain. Iya pasti yang jadi yang base campnya lah ya, titik kumpulnya. Kumpul gitu. Kebalikannya juga gitu. Kalau misal nenekku juga kan udah masuk Islam. Jadi kalau dia lebaran adik-adiknya datang gitu. Tetap terjaga sih hubungannya, tapi memang praktik kulturalnya tuh udah sisa makanannya doang mungkin ya. Nenekku tuh masih bikin bacang, masih bikin apa gitu-gitu. Apa tradisinya udah nggak yang dijalankan seperti dulu, tapi secara budaya-budaya yang pendukungnya Nah, masih oke keseret lah ya. ke bawah Ya, gitu. Ya oke lah kalau gitu terima kasih ya. Terima kasih banyak Bari dan Thank Ewin. you. Lu dipanggilnya apa sih Dea atau Dea. Dea ya? Thank you. Terima kasih ya. Kodea. Terima Kodea. kasih. Terima kasih. Inilah saat yang tepat kita mau manggil kos satu sama lain. Ya, terima kasih ya Dea sudah Terima mau kasih. ngobrol sini. Ya siapa tahu nanti Malaka Project mau bikin-bikin sesuatu terkait Cina-Cinaan kita bisa lah. Benar. Siapa tahu lu ada project-project apa yang mau diangkat. Menarik banget. Siapa tahu. Ya, Kalau nggak ada ya ntar kita ingetin terus. Emang kita pengen aja. Sampai ada pokoknya. Sampai ada kita tagih. Terlalu banyak waktu kosong kita. Ya, oke terima kasih Thank you. sudah ngobrol, udah Udah berbagi ngobrol. cerita soal ya Cina-Cinaan yang mungkin nggak banyak orang tahu akhirnya jadi tahu ternyata banyak Cina-Cina yang ya kelas pekerja dan ya mungkin lebih dekat sama grassroots kayak kita berdua gitu. Jadinya lebih membuka mata teman-teman lah bahwa nggak selalu Cina kaya. Betul. Nggak selalu Cina sukses dan nggak selalu Cina mainnya sama Cina doang. Tapi Ya. kalau ganteng iya sih.
Ganteng iya kan? Cina pasti ganteng kan? Gue enggak sih. juga. Gue enggak Iyain aja. Gue sih enggak merasa ganteng. Gue sih enggak merasa. Tapi kalau lu keren lah, lu cakep lah. Keren. Cina cakep keren lah. Andilau muda Iya gitu. bener. Masih dapet lah look-looknya lah. Gue enggak sih. Gue enggak sampai hati kalau gue ngaku ganteng tuh enggak. Kayak Andilau muda, Hakim Roda Mas. Boleh referensinya boleh. Oke teman-teman terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.